Baik, di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Di depan kita sudah ada share screen berupa penggalan ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul, bab 17 ayat 16 sampai 34. Itu bercerita tentang Paulus yang berada di Athena. Jadi dari penggalan ayat Alkitab yang ada di depan kalian ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan bersama. Baik, akan saya bacakan untuk penggalan Alkitabnya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar, setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya. Dan juga beberapa ahli pikir dan golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka menjawabnya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan pada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu, kami ingin tahu, apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ, tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberitakan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan mereka semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada
itu, mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan, sesudah ia memberikan kepada semua orang itu suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Baik, itu tadi adalah penggalan ayat dari Alkitab. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, bisa di next. Baik, di depan kalian sudah ada 4 pertanyaan. Silakan berdiskusi. Saya beri waktu 30 menit. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa di-sharingkan. Mungkin Mbak Mutiara bisa men-sharingkan jawaban yang sudah didapatkan begitu. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas, cukup jelas. Oke. Saya baca soalnya juga ya. Oke, untuk yang pertama, memahami sumber keselamatan hidupnya. Jawaban saya, percaya dan takut akan dewa-dewa, serta menyembah berhala. Untuk soal yang kedua, bagaimana sikap Paulus melihat hal itu, dan apa yang dilakukan Paulus? Paulus merasakan kesedihan dalam hatinya karena Tuhan Allahnya yang memberikan berkat berlimpah kepada manusia malah dihianati oleh manusia dengan menyembah berhala. Paulus melakukan diskusi dan bertukar pikiran di pasar tempat orang-orang berkumpul, baik dengan penyembah Tuhan, kaum Epikuros, dan kaum Stoa. Untuk yang ketiga, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Jawaban saya, beberapa orang di Athena mengejek dan mengolok-olok pewartaan Paulus tentang kebangkitan Yesus Kristus. Gagasan tentang kebangkitan badan dipandang mereka sebagai sesuatu hal yang absurd daripada mereka yang percaya terhadap pewartaan Paulus. Untuk soal yang terakhir, bagaimana caranya agar kita diselamatkan oleh Allah, karya keselamatan Allah bagi sesama? Jawaban dari saya, yaitu dengan terus yakin dan beriman kepada Tuhan, dengan akan berubah-ubah dan tidak akan terpengaruh oleh gangguan atau hambatan yang ada. Kita juga harus ikut untuk menuntut orang lain masuk ke dalam iman akan Tuhan, karena Tuhanlah Sang Juru Selamat umat manusia. Demikian jawaban yang bisa saya berikan.
Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah di-sharingkan. Cukup bermakna. Baik, mungkin pertemuan pada kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Boleh di stop record.